Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB ini ya. Di mana sebentar lagi sudah masuk masa pemilihan sekolah. Nah, untuk para warga sekolah yang belum memiliki akun atau yang masih belum terverifikasi ya, atau yang punya rencana pengen sekolah tapi masih bingung bagaimananya, coba simak di video Mas Eka. Yang pertama adalah syaratnya harus memiliki akun terlebih dahulu sebelum nanti pemilihan sekolah. Kalau belum memiliki akun, ya buat dulu akunnya. Terus kalau misalkan sudah punya akun, jangan lupa untuk diaktifasi. Nah, ini banyak kan yang pengen diaktifasi nanti aja lah katanya pada saat pemilihan sekolah. Nggak masalah sih, tapi nanti akan gerusak-gerusuk jadinya gitu ya. Jadi agak ribet. Lebih baik mendingan diaktifasi dari sekarang. Jadi kalau misalkan sudah memiliki akun ya, akunnya sudah terverifikasi di WPPDB-nya, silakan langsung diaktifasi. Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahas untuk PPDB tahun 2024 sesuai dengan judulnya. Loh, kok Jawa banget Mas Eka udah loncat ke 2024 nih gitu kan. Yang ini aja belum selesai udah mau loncat ke 2024 aja. Iya, karena lebih baik dikasih tahu dari sekarang daripada nanti pada saat 2024 atau PPDB di tahun depan itu ketinggalan informasi. Apa sih Mas Eka yang ingin diinformasikan? Nah, ya di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah pastinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja yuk kita bahas apa sih kira-kira yang mau dibahas ya, yang agar tidak menyesal di 2024 itu ya nanti ya di bulan PPDB di tahun 2024 di bulan Mei, Juni, Juli ya, sekitaran bulan itulah ya. Nah, belajar dari PPDB di tahun 2022 dan 2023 yang saat ini berlangsung, itu ternyata banyak loh kartu keluarga yang ditolak ya, padahal warga DKI Jakarta cuma gara-gara update kakak kemudian ditolak harus ngambil kartu keluarganya yang lamanya. Ya kalau kartu keluarga yang lamanya masih ada, masih disimpan. Kalau di fotokopi terus nggak ada, cuma ada yang baru doang bagaimana? Nah, ini sebenarnya udah disosialisasikan untuk verifikatornya juga ya, yang di sekolah-sekolah bahwa tidak beracuan atau tidak berpatokan pada nomor tanggal, bukan nomor tanggal keluarnya kakak yang ada di bawah, tapi ngelihatnya ada di nomor kartu keluarganya gitu kan, karena di situ nanti akan tertera tanggal pertama kali kartu keluarga itu keluar. Namun kemungkinan banyak verifikator yang mungkin ambil cepat atau tidak ngeh atau tidak memperhatikan hal itu, jadi begitu kakaknya tidak sesuai dengan cut off-nya ya per 1 Juni langsung dibatalkan gitu kan, suruh bawa kakak yang lama nggak ada, dia cuma ada punya kakak baru. Nah, ini jadi ribet urusannya ya. Terus juga ada yang pindah alamat. Nah, yang pindah alamat ini banyak banget yang komen, wah saya tinggalnya saat ini domisilinya di Jakarta Barat tapi kartu keluarga saya di Jakarta Timur nih, gimana nih, berarti tahun ini saya nggak bisa sekolah dong. Nah, ini informasi ini kan tidak didapatkan oleh para warga 1 tahun sebelumnya. Kalau misalkan 1 tahun sebelumnya itu para warga udah dapet, ya mungkin saat ini sudah diurus gitu kan, atau saat ini sudah tidak mengurus hal-hal itu lagi gitu kan, itu udah diurus 1 tahun yang lalu. Nah, makanya belajar dari permasalahan itu ya, para warga yang perlu wajib diketahui mulai dari sekarang adalah bahwa kalau misalkan nih para warga saat ini tinggalnya di Jakarta Utara contohnya gitu ya, tapi kartu keluarganya di Jakarta Selatan. Nah, pikirkan matang-matang sebelum nanti tahun depan itu anaknya pengen sekolah. Mungkin ada anak-anak usia sekolah atau para warga sendiri yang pengen sekolah, begitu ngeliat kakak, waduh ini kakak saya masih Jakarta Barat nih, padahal saya tinggalnya di Jakarta Utara atau Jakarta Timur gitu kan. Waduh, nanti anak saya nggak bisa sekolah di Jakarta Timur nih, nggak bisa sekolah di tempat domisili yang saat ini ditempati. Makanya pikirkan dari sekarang kalau memang pindah alamatnya atau pindah domisilinya ya, dan ingin bersekolah di domisili tersebut gitu kan, diurus dari sekarang nih. Loh, jauh banget Mas Eka ngurusnya masih jauh ini 2024 nanti. Iya, karena kalau belajar dari 2 tahun yang lalu kan itu diambilnya cut off-nya per 1 Juni 2022 untuk yang 2023. Berarti kalau misalkan aturannya nanti tidak berubah gitu kan, maka diambil per 1 Juni 2023. Nah, sekarang ini udah di bulan Mei, tinggal menghitung hari ke bulan Juni, tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau misalkan lewat dari tanggal 1 Juni, misalkan baru diurus tanggal 2 gitu ya kan, baru melihat tanggal 2, udah lewat cut off.
repot tuh. Tuh nanti kalau misalkan aturannya masih tetap menggunakan aturan sekarang, ya udah nanti sekolahnya sesuai dengan zona prioritas pilihannya masing-masing yang ada di kelurahannya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan kalau memang domisilinya ingin tempatnya sekarang domisili dengan kartu keluarganya berbeda, pastikan terlebih dahulu mau ngikut yang mana. Kalau memang mau balik lagi ke kartu keluarganya gitu ya, mau sekolah di tempat kartu keluarganya, yang misalkan kartu keluarga Jakarta Selatan, tapi domisilinya sekarang tinggalnya di Jakarta Barat. Kalau mau sekolah di Jakarta Selatan, sok mangga, nggak apa-apa, silakan, nggak usah diapa-apain kartu keluarganya. Tapi kalau memang pengen sekolahnya di Jakarta Barat gitu, karena tinggalnya sudah di Jakarta Barat, hanya kakaknya saja yang belum pindah, kartu keluarganya saja yang belum pindah, ya udah diurus dari sekarang agar nanti PPDB tahun 2024 itu tidak mengalami hal-hal seperti ini gitu. Karena ini banyak banget ya. Kan ada yang komen tuh, Mas Eka, saya kartu keluarganya di Jakarta Selatan, tapi saya tinggalnya sekarang di Jakarta Barat nih, gitu kan. Apakah saya bisa memilih sekolah di Jakarta Barat berdasarkan tempat domisili saya menggunakan jalur zonasi? Tidak, karena nanti zonasi itu yang dilihat adalah zona prioritas di kartu keluarganya. Kalau kartu keluarga Jakarta Selatan ya Selatan. Kalau misalkan dia tinggal di Barat, maka nama-nama yang ada di Selatan itu nggak akan muncul sekolahnya di tempat Jakarta Barat. Jadi begitu muncul, yang muncul itu ya udah nama-nama sekolah di Jakarta Selatan gitu ya. Jadi dari sekarang pastikan pindah kartu keluarganya ya sebelum per 1 Juni 2023. Nanti kalau misalkan di 2024 dimulai terus baru dipindahin tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 Juni, ya itu agak repot gitu ya. Nanti takutnya peraturannya belum berubah, ya udah resikonya tidak bisa bersekolah di tempat domisili, resikonya bersekolah sesuai dengan kartu keluarga. Wah jauh, nah itu makanya mumpung nih lagi proses PPDB gitu kan, sekalian aja lah Mas Eka informasikan untuk siap-siap di 2024 gitu kan untuk PPDB tahun besoknya. Kemudian yang kedua, tadi kan alamatnya ya harus disesuaikan ya. Kalau misalkan mau pindah ya berarti pindah dari sekarang. Terus yang kedua, kalau misalkan di update kakak ya, perhatikan namanya. Namanya itu kok biasanya kan begini, di kartu keluarga dengan di akte pasti ada perbedaan nama tuh. Contohnya di akte Muhammad Abidin misalkan gitu ya. Terus di kartu keluarganya ditulis M Abidin. Nah, ini jadi rancu gitu kan. Mendingan ikutin aja tuh, ikutin sesuai dengan aktenya. Atau Moh gitu ya, misalkan di kartu keluarga Moh gitu ya, MOH gitu kan, Abidin. Terus di kartu keluarganya itu M, di aktenya Moh Abidin, di kartu keluarganya M. Nah itu kalau bisa disamain aja Moh sama Moh juga gitu. Takutnya nanti ada kekeliruan dan segala macam. Kalau pengen diperbaiki malah maka ikuti aktenya, jangan memperbaiki akte ngikutin keluarga kan lucu. Jadi akte itu kan keluar terlebih dahulu akte daripada kartu keluarga. Jadi akte dulu dikeluarin baru kartu keluarga kan. Kan membuat kartu keluarga harus ada akte gitu kan. Enggak kartu keluarga dulu baru akte, enggak, dibalik. Jadi yang pertama adalah kalau memang mau pindah kartu keluarga, pikirkan dari sekarang ya. Jangan sampai nanti udah dipindahin ke sini terus tahun besok pindah lagi atau pindah-pindah segala macam. Pikirkan tempat yang ingin sekolahnya. Ya, kalau misalkan pilihannya di situ ya harus di situ. Nah, ini nggak tahu, mudah-mudahan di tahun besok bisa mengcover untuk teman-teman yang nomaden ya, mohon maaf gitu ya, atau pekerja kontrak. Jadi bukan pekerja kontrak, jadi pindah-pindah gitu kan. Nah, alamatnya ini kan dia hanya memiliki satu kartu keluarga yang alamatnya sesuai di situ, tapi kenyataannya domisilinya pindah-pindah. Mudah-mudahan sih di tahun berikutnya bisa mengcover untuk yang seperti ini gitu ya, warga yang seperti ini yang pindah-pindah, yang ngontrak mungkin di bulan 1 bulan pertama dia ngontraknya di Jakarta Barat, kemudian di bulan kedua dia ngontrak di Jakarta Selatan, terus di bulan kesekian dia di Jakarta Timur, di bulan sekian dia ada di Jakarta mana lagi gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa mengcover ini sehingga mereka-mereka yang pindah-pindah ini memiliki putra-putri atau warga sekolah yang ingin sekolah bisa tercover. Kalau misalkan dia pindah-pindah ternyata kartu keluarganya tidak dipindahin juga dan diambilnya 1 tahun sebelumnya, itu juga kan agak repot loh ya. Karena kayak contohnya begini, misalkan di tahun 2022 gitu kan, dia kartu keluarganya ternyata ini kartu keluarganya keluaran tahun 2022 bulan Januari, ya berarti masih bisa dipakai kan misalkan. Terus karena satu hal atau kontrakannya habis gitu ya, dia pindah Januari berikutnya di Jakarta yang lain gitu kan.
Nah, otomatis kan sekolahnya ngikutin tempat dia tinggal dia sekarang. Nah, ketika dia tempat tinggal dia sekarang, begitu mau milih karena sesuai dengan zona kartu keluarganya di tempat tinggal yang lama, ya jadi nggak bisa kan? Jadi pindah alamat. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengcover nih ya, bisa 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 ada solusi lah gitu kan di PPDB tahun-tahun berikutnya. Jadi seperti itu para warga sekolah, dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah eh, alamatnya pastikan benar-benar kalau pengen pindah ya dari sekarang, karena sebelum nanti pertanggal 1 Juni, kalau udah lewat dari tanggal 1 Juni, kalau peraturan ini masih menggunakan peraturan yang sekarang, jadi nggak akan bisa dipakai, cut off-nya bakalan lewat. Kemudian ada perubahan data dan segala macamnya juga, kalau bisa diselesaikan di bulan Mei ini tahun 2023 untuk 2024. Kemudian yang kedua adalah nama, ya perhatikan namanya kalau memang tidak sesuai dirubah dari sekarang, tanggal lahir terutama ya, karena tanggal lahir nanti berkaitan dengan NIK ya, tanggal lahir, nama itu penting banget. Kalau misalkan berbeda, langsung minta buru-buru perbaiki dan diupdate sebelum tanggal 1 Juni 2023, sehingga nanti di tahun 2024 kalau masih peraturannya masih menggunakan peraturan yang seperti sekarang, itu para warga udah nggak terlalu gerusak-gerusuk, udah lancar-lancar aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah lagi wawasan untuk para warga sekolah, dan silakan bagikan video ini ke warga sekolah lainnya yang mungkin di tahun 2024 nanti memiliki sanak saudara atau keluarganya yang ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikannya di DKI Jakarta, sehingga sudah mempersiapkan dari sekarang agar di 2024 nanti tidak kecewa banget lah gitu kan, karena mungkin kakaknya ditolak dan segala macam. Oke, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.